Halo guys, para pencari hiburan lewat media anime. Kembali lagi bersama MC Naif di sini yang akan menceritakan alur dari 2 episode terakhir dari anime Sentai Daishikaku, episode 11 dan 12. Apa saja yang akan terjadi di episode kali ini? Langsung saja kita mulai. Meski Peltrolla diserang menggunakan burst form, dia bisa menghindari serangan yang diarahkan kepadanya dengan mudah. Monster itu juga tertarik dengan bentuk burst dari Dragon Gadget, karena sama sekali belum pernah melihat bentuk yang seperti itu. Oleh karena itu dia ingin melihatnya sedekat mungkin, lalu menembakkan lasernya ke arah Di. Tapi Di malah mengoper gadget itu ke Ishikawa, dan menyuruh para kadet untuk terus mengoper benda tersebut, sampai ada orang yang berhasil ke dekat Peltrolla kemudian menebasnya. Di tengah serangan laser dari sang monster, kerjasama Akebayashi dan Yukino berhasil mengantarkan mereka ke dekatnya. Alhasil, Peltrolla terkena tebasan. Tapi sebelum dia terbelah, ada klon kecil Peltrolla yang sedang berada di atas Yukino. Seketika gadgetnya ditembak hingga rusak. Kemudian Yukino pun menjadi sasaran empuk bagi tubuh besar sang monster. Beruntung, Ishikawa berkorban untuk menyelamatkan wanita itu. Namun sebagai gantinya, dia harus masuk menjadi anggota baru di komunitas donat anime karena badannya dibuat bolong. Tak berhenti di situ, Yukino kemudian tertangkap sebelum sempat kabur akibat kaget dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Pertarungan panas yang masih berlangsung antara junior rank 1 dengan Peltrolla membuat Tokita kehilangan satu tangannya ketika dia lengah. Beruntung artefak Junior Pink bisa meregenerasi anggota tubuh yang hilang, jadi dia disembuhkan dengan itu. Di sini Peltrolla punya kesempatan untuk kabur dari sana, tapi dia memilih untuk lanjut melawan mereka semua. Saat Hisui dibantu oleh artefak Yumeko agar bisa mengejar Peltrolla yang berada di atas lalu menggigitnya. Tembakan laser super besar pun digabungkan dari 4 tubuh besar si monster, dan Tokita disuruh menembak ke arah lawannya itu oleh Hisui. Namun tembakan itu tidak langsung diarahkan ke tubuh utamanya, melainkan dibuat menjadi barikade. Kemudian waktu di sekitar sana dihentikan Yumeko, sedangkan laser besar Peltrolla juga diserap oleh Hisui. Selanjutnya, serangan dahsyat dari Junior Pink menghancurkan semua yang ada di dalam barikade itu, sampai tak menyisakan apapun selain noda merah. Tapi tanpa mereka sadari, ada satu klon kecil Peltrolla yang selamat akibat bantuan dari Yumeko saat dia berbicara dengan wanita itu di tengah pertempuran tadi. Dia berkata, jika Yumeko sudah pasti akan dibenci para ranger, seperti sudah tahu latar belakang keluarganya. Tapi kita belum diberitahu sama sekali ada apa dengan latar belakang keluarga Yumeko, jadi sudah pasti kalau ini akan menjadi misteri untuk saat ini. Begitu berhasil sampai ke permukaan, ada Sesera yang sudah berjaga di atas lubang. Seketika menendang petinggi itu menggunakan artefak dengan sangat keras hingga meledak di angkasa. Sesera kemudian mendengar laporan dari bawahannya jika Aizomi selamat, tapi banyak dari skuad biru yang mati. Dia pun membalas bahwa tidak peduli dengan para sampah itu. Yang dia pedulikan hanyalah keselamatan adik tersayangnya di bawah sana. Yukino yang ditangkap berkata jika dia tidak akan bisa menjadi sandera, sebab dia menganggap mereka semua tidak berteman, tapi cuma sekedar orang asing. Membuat Peltrolla ingin mengetes kebenarannya setelah mendengar kata-kata itu. Di pun membuat keputusan untuk menyerah dan menyerahkan gadget mereka. Seketika semua orang kaget dengan keputusan itu. Di juga berpikir apakah dia akan melakukan hal yang sama sebelum datang ke tempat ini dan menemui orang-orang di sini, sembari mengumpulkan semua gadget mereka. Akebayashi yang tidak mau mati kabur dari sana karena mengira jika mereka akan mati apabila memberikan gadget mereka kepada si petinggi itu. Sedangkan Urabe juga marah sebab dia berkeinginan untuk terus melawan sang monster meski harus sendirian. Tapi Shion dengan entengnya mengikuti arahan Sakurama tanpa melawan, membuat Urabe mengesampingkan egonya. Kemudian Peltrolla menembak ke arah dinding agar klonnya bisa kabur dari sana ke permukaan. Ketika merasa di atas angin, Ishikawa bangun lalu berkata jika serangan Yukino tadi berhasil melukainya. Sekarang dia juga mengerti kenapa Sakurama berusaha untuk menyerah. Seketika sebagian kepala Peltrolla retak dan hancur. Dengan sigap, Yukino mengambil gadget yang berada tepat di bawahnya, lalu menusuk kepala si petinggi.
Dan klon yang hendak kabur juga ditangkap oleh Yamato. Tidak hanya itu, Akebayashi ternyata datang kembali membawa Shippo bersamanya. Yang kedatangan dadakan itu membuat 1 dari 3 klon Peltrola hancur. Si monster pun menghancurkan semua gadget yang tersisa di hadapannya, membuat mereka tidak memiliki senjata lagi. Namun 2 klon lainnya bisa mereka hancurkan dengan menangkap 1 klon yang sedang ingin menembak lalu diarahkan ke klon lain. Dan 1 lagi bisa dihancurkan berkat kekuatan fisik Shippo. Dia yang mendekat ke arah Peltrola memperlihatkan jika gadget yang dihancurkan tadi palsu, karena ada partikel-partikel yang kembali ke tangannya dari gadget itu. Seketika dia kaget, kemudian mencari di mana yang asli. Namun semuanya sudah terlambat. Shion bersama Urabe langsung menebas si monster dari belakang, dan kemenangan pun berhasil mereka dapatkan. Ishikawa menjadi salah satu korban di pertempuran ini. Sepertinya dia tidak akan selamat lagi, kecuali ada Pink Junior yang datang menyembuhkan luka tersebut menggunakan artefaknya. Bagi Di, semua ini belum berakhir, sebab musuh utamanya adalah Dragon Keeper. Masa lalu Blue Keeper akan gue ceritakan dengan singkat di sini guys, karena mungkin kalian bakalan bosan kalau terlalu lama. Intinya, Blue Keeper bernama Shogo Aoshima. Di umurnya yang ke-18 tahun, dia mencuri uang bersama beberapa rekannya, tapi aksi itu dilihat sama si Merah. Alhasil mereka semua dibantai. Dan karena Shogo itu terbilang kuat saat menghadapi si Merah, dia diajak untuk bergabung sebagai Dragon Keeper. Tapi tentu saja ditolak. Akhirnya si Merah pergi dari sana saat Draggy si maskot ranger datang memanggilnya. Lalu uang yang mereka mau rampok tadi diambil oleh si Merah. Tapi masih ada 1 koper yang masih ada di dalam mobil. Koper itu lepas dari pengawasan si Merah. Jadi misi mereka kali ini bisa dibilang sukses. Nah, di saat rekan yang lainnya berpesta pora dengan hasil uang rampok mereka ini, Shogo sendiri tidak ikut karena dia memberikan jatah uangnya ke panti asuhan yang dikelola ayahnya, yang tidak lain adalah Blue Keeper saat itu. Panti tersebut juga merupakan panti di mana Sakurama, Sesera, dan Tokita tinggal ketika mereka masih kecil dulu. Singkat cerita, Shogo bersama rekannya dihianati oleh dalang atau otak dari perampokan mereka. Jadi dia pun pergi mencari Kamiya si dalang itu untuk menanyakan alasan dibalik semua ini. Tapi ternyata orang itu adalah petinggi monster yang memakai tubuh manusia untuk menyamar. Bekas luka yang ada di wajah si biru juga merupakan luka yang diberikan oleh petinggi monster itu. Dan saat terbangun, Shogo sudah berada di ruangan si Merah. Dia diberi pilihan untuk menerima hukuman karena merampok atau mengambil jalan dengan cara membasmi monster yang telah menipunya dengan tangan dia sendiri tapi sebagai Dragon Keeper. Blue Keeper saat itu yang tidak lain adalah ayahnya juga terluka berat saat dia masih tidak sadarkan diri. Dan disinilah awal mula Shogo menjadi Blue Keeper. Blue Keeper yang kelelahan hampir mati saat diserang laser Peltrola. Tapi salah satu bawahannya datang menolong, menyebabkan orang itu terluka. Dia menyerahkan cartridge-nya kepada si biru untuk digunakan melawan sang monster. Rupanya artefak si biru bisa menggunakan kekuatan dari masing-masing bawahannya selama cartridge dipasangkan ke artefak miliknya itu. Dan kekuatan kali ini bisa mengunci lawan di dalam air, sehingga mereka mati kehabisan nafas. Akhirnya, si biru bisa membalaskan dendam Aizome. Tapi perlu diingat, Aizome tidak mati. Wanita itu sedang ditemani oleh 2 orang bawahan dari skuad biru yang menjaganya selama dia pingsan. Di saat yang bersamaan setelah mengalahkan Peltrola, dia datang dari atas untuk berduel dengan Blue Keeper sendirian. Dia berniat untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menguasai dunia. Kita kembali ke saat 13 tahun yang lalu, di mana istana terbang masih berada di luar angkasa dan belum menginvasi permukaan. Di terbangun di dalam istana tersebut bersama fighter lainnya, tanpa mengetahui mereka itu siapa. Namun sudah ada beberapa entitas petinggi monster di sana yang berniat menjadikan fighter sebagai penyeimbang jumlah sekaligus tameng, karena jumlah penduduk permukaan sangat banyak. Kemudian saat time skip beberapa bulan ke depan, para petinggi dikalahkan oleh Dragon Keeper. Lalu apa yang terjadi setelahnya sama seperti yang sudah diceritakan di episode 1. Bedanya di sini kita melihat reaksi kaget dari para fighter saat salah satu temannya tidak bisa hidup lagi setelah terkena artefak suci dari si Merah. Juga saat dimana 2 kubu terbagi di antara fighter, yaitu kubu yang menerima gencatan senjata dan kubu yang tetap ingin melawan Ranger. Di sini juga diperlihatkan Di yang sedang mengobrol bersama XX meski hanya sebentar.
Percakapan mereka sendiri tidak lain adalah soal X yang bertanya kenapa Dee tidak ikut bersama kubu yang melawan Ranger. Namun sudah sangat jelas kalau Dee tak mau mati karena artefak suci, jadi dia tidak ikut. Terlebih, Dee juga merasa tidak ada untungnya mempertaruhkan nyawa untuk petinggi manapun. Dan tentu saja tanggapan XX kepada pernyataan Dee bisa tergambarkan dari sifatnya yang sangat menjunjung tinggi petinggi monster. Pada saat pertempuran mingguan, Dee lama-kelamaan merasa kesal dengan keadaan ini, sampai mempertanyakan jati dirinya. Kemudian apa yang terjadi setelahnya telah menuntun sang fighter bertemu sekutu sekaligus rivalnya, yaitu Hibiki. Sebab berkat rencana orang itulah, Dee bisa sampai ke titik ini. Si monster kini menunjukkan dirinya yang asli kepada si biru. Dia berniat untuk bertarung habis-habisan dengannya. Si biru sendiri juga merasa senang karena monster yang berhasil lolos dari serangan artefaknya masih hidup dan kini muncul di hadapannya. Damage dari pertarungan si biru melawan Peltrola masih berefek kepadanya, jadi mungkin saja dia tidak sekuat tadi. Tapi Ranger itu tahu jika pertarungan ini tak boleh dilewatkan, sebab dia merasa kalau dia akan menjadi masalah yang lebih besar daripada petinggi. Akhirnya mereka pun bertarung. Burst form dari gadget D bisa dibilang kuat, tapi tetap saja, benda itu cuma senjata massal untuk Ranger biasa, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan artefak suci yang dibuat khusus untuk Dragon Keeper. Karena artefak itu memiliki kekuatan dari Dewa Naga. D mencoba menghindari serangan brutal yang diarahkan kepadanya, sampai-sampai dia merasa kalau kegilaan serangan ini sangat berlebihan untuk dirinya yang cuma seorang fighter. Dan saat hendak dikurung di dalam kekuatan air si biru yang mengalahkan Peltrola tadi, D menebas air itu dari dalam menggunakan burst form dari Dragon Gadget, membuat kurungan air itu bercahaya terang saat dihancurkan. Alhasil si biru sempat kehilangan jejak si monster, tapi rupanya D berada di belakang. Dia merubah wujudnya menyerupai Ranger yang pingsan di sana, lalu langsung menyerang si biru. Hal itu tidak bisa menipu sang lawan, tapi sekilas dapat membuatnya merasa ragu. Alhasil, satu serangan pun berhasil didaratkan kepada si biru. Tapi dia belum bisa merasa senang, sebab ternyata ada pelindung yang melindungi lawannya dari serangan dadakan itu. Blue Keeper berkata bahwa kekuatan ini berasal dari seorang wanita, tapi kita tidak tahu siapa wanita yang dia maksud, mungkin saja Yumeko. Selagi dia bertanya-tanya wanita itu siapa, ada satu gelembung yang meledak di dekatnya, seketika menghempaskan si monster. Dan begitu celah terbuat, serangan penghabisan pun akan dilayangkan si biru kepadanya. Dia berniat menghalau serangan tersebut dengan burst form, tapi energinya habis di saat yang tidak tepat. Beruntung, dia berada di dekat bawahan Blue Keeper yang pingsan, jadi dia selamat dari serangan itu, karena lawannya menahan diri agar tidak mengenai bawahannya. Dia pun disuruh menjauh dari sana, dan dengan senang hati dia menjauh, karena dia sendiri tahu kalau pertarungan ini antara mereka berdua, dan dia tidak butuh orang luar. Si biru pun membalas bahwa bisa-bisanya dia berkata seperti itu saat memakai trik licik dengan meniru wajah orang lain. Namun itu semua adalah kekuatannya sendiri, jadi tidak masalah, ujar Dee. Akhirnya, mereka ingin bertuburkan sekali lagi. Di sini sudah bisa terlihat jika si biru sudah mengakui kehebatan Dee, dan sebagai Blue Keeper yang seorang peringkat pertama dari pasukan Ranger akan mengalahkan fighter Dee di sini. Kaki mereka pun bergerak maju. Dia adalah kejahatan yang berencana mengambil alih dunia, dan si biru adalah pahlawan. Dia menyukai pertarungan ini karena sudah sangat lama menginginkannya. Kemudian hal yang tak terduga pun terjadi. Leher si biru ditembak Peltrola, membuat serangan dia dengan mudah menusuknya. Dia sedikit terguncang melihat apa yang terjadi, dan tidak terima jika semuanya berakhir seperti ini. Dia mendengar kata-kata terakhir sang lawan. Seketika dia marah sebab tak ada artinya menang dengan cara seperti ini. Namun Aoshima terjatuh, baju rangernya juga ikut hilang, karena dia benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Dee marah atas kejadian ini kepada Peltrola, tapi begitu ingin melampiaskannya kepada si petinggi, XX memakan petinggi itu. Sepertinya Peltrola ingin bersembunyi di dalam tubuhnya agar bisa kabur. Dee disuruh untuk memikirkan posisinya sekali lagi, karena petinggilah yang menciptakan para fighter, dan mereka tak ingin membiarkan anomali sepertinya tetap hidup. Sedangkan XX merasa jika fighter adalah pelayan setia para petinggi. Dia juga meminta maaf kepada Dee karena cuma tahu cara hidup yang seperti ini. Kemudian dia pun pergi dari sana. Berita soal kematian si biru sudah menyebar luas, dan si merah yang baru saja kehilangan teman merasa hal ini sangat disayangkan, sebab pose kemenangan mereka cuma bisa seimbang dengan tinggi si Aoshima. Benar-benar mencerminkan seseorang yang sangat perhatian terhadap kematian temannya.
Di sisi Hisui, mereka masih mencoba mencari monster yang mengalahkan Blue Keeper. Mereka sama sekali tak menyangka kalau dia bisa dikalahkan, dan mungkin saja insiden ini akan mengubah dunia. Setidaknya dalam organisasi Ranger, pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Peperangan melawan para monster juga sudah pasti terjadi, tinggal menunggu waktu saja. Mereka kekurangan tenaga untuk pertempuran, jadi mungkin saja para kadet akan dipromosikan menjadi Ranger resmi. Sedangkan di sisi para kadet, Ishikawa dibawa ke tempat peristirahan terakhirnya. Mereka bersedih karena hal itu, tapi kata Angel, dia telah menuntaskan tugasnya dengan baik dan percaya kalau dia merasa tenang dengan pencapaian itu. Tak hanya Ishikawa, ada kemungkinan kalau Koguma juga telah dihabisi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Shion bahwa dia melihat fighter yang menyamar sebagai Koguma saat bertarung melawan Blue Keeper. Lalu pernyataan Shion dikonfirmasi oleh Urabe yang mendengar langsung dari fighter yang sempat dia hadapi itu, bahwa temannya menghadapi petinggi sendirian dan dikalahkan. Tapi dia juga mendengar kalau seseorang telah membawa Koguma kepada seorang instruktur setelah dia terluka. Karena perbuatan itu, Koguma bisa selamat dari maut. Namun Di masih bertanya-tanya siapa yang telah menolong Koguma. Sedangkan Urabe bersumpah untuk mencari lalu membalaskan dendamnya kepada fighter yang kabur itu. Namun perjalanannya masih panjang, ujar Akebayashi, karena yang memenangkan pertandingan mereka adalah tim Sakurama beserta Yukino yang menggantikan Yamato atas kehendak Yamato sendiri. Wanita itu masih merasa tidak pantas diberikan hak untuk menjadi Ranger resmi, tapi Yamato percaya kalau dia bisa melakukannya. Serta semangat Ishikawa dan Koguma akan mereka lanjutkan, ujar Angel. Mulai dari sini adalah titik permulaan. Pertarungan mereka masih belum berakhir, sampai mereka berhasil menyingkirkan semua monster. Berita tentang kematian Blue Keeper telah sampai ke telinga masyarakat, dan Hisui menjadi orang yang harus berbicara di depan umum untuk memberikan informasi. Selagi berusaha menutupi kenyataan tentang petinggi monster, dia harus meyakinkan penduduk agar tidak takut dengan kemunculan monster kuat yang bisa mengalahkan Dragon Keeper seperti yang terjadi kepada Blue Keeper. Seharusnya tugas ini dilakukan Aizome karena dapat diandalkan menyangkut urusan ini, tapi dia sedang terluka, jadi tidak bisa. Dan Yumeko ingin tahu sampai di mana mereka bisa menyembunyikan rahasia ini. Flashback sedikit di suatu gang, ada seorang ranger yang sepertinya membocorkan info tentang keberhasilan Peltrola mendapatkan barang yang ditugaskan kepadanya. Dan setelah kehilangan si biru, para ranger sedang dilanda kekacauan. Artinya ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk bertindak. Tapi si merah berada di sana dan mendengar semuanya. Alhasil orang itu pun kena libas. Setelah itu, si merah menghadiri perjamuan para Dragon Keeper. Dia tidak berhasil membuat ranger tadi buka mulut, tapi sudah bisa dipastikan bahwa ada pengkhianat di dalam pasukan ranger. Kembali ke Yumeko yang bersama Tokita. Pria itu sudah curiga jika Yumeko adalah pengkhianat, karena dia sesenang ini saat ada petinggi mereka yang mati. Yumeko pun berkata, apakah Tokita mencurigai temannya sendiri? Namun ada cartridge dari artefak suci yang dicuri oleh monster dan saat ini berada di tangan Yumeko. Yumeko pun lanjut berkata, jika Tokita tutup mulut, itu artinya dia juga sudah bekerja sama dengannya. Tokita pun harus memikirkan alasan kenapa benda itu bisa berada di tangannya, agar bisa mengelabui yang lain. Dan karena Tokita punya tujuan sendiri, dia tidak berniat mengembalikannya. Yumeko juga tidak terlalu peduli, sebab dia sudah mendapatkan yang baru. Di berada di tempat yang tidak diketahui untuk menyembunyikan artefak si biru, dan tersisa 4 lagi Dragon Keeper yang menjadi sasaran utamanya. Sedangkan di tempat lain, seorang rival dari Di diperlihatkan sedang mendengar berita di radio. Dan orang itu adalah Hibiki, yang wajahnya sudah dipenuhi bekas luka akibat terkena serangan artefak saat bekerja sama dengan Di terakhir kali.